Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Jamaah Masjid Sholihin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya untuk kota Solo secara merata baru ini turun hujan. Sudah di penghujung bulan Oktober ya. Dan ini hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang harus kita syukuri. Karena dengan hujan inilah keberkahan ya insyaallah, sehingga tumbuhlah banyak tanaman, hilang banyak penyakit, ada banyak buah-buahan, banyak sayur-mayur, biji-bijian, macam-macam warnanya, macam-macam baunya, aromanya, macam-macam rasanya, dan macam-macam manfaatnya untuk kita semuanya. Dan sesungguhnya bahwa apa yang ada ya di alam semesta ini adalah menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut dengan ayat-ayatullah. Ayat-ayat itu artinya tanda-tanda keagungan Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat-ayat qauliyah yang disebut dengan Al-Quran, ya tidak ada yang lain. Dan ayat yang lain yaitu ayat-ayat kauniyah, yaitu semua yang ada di alam semesta. Apa yang disebut dengan alam semesta? Semua ciptaan Allah itu disebut alam semesta. Jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu disebut dengan alam semesta. Jadi selain Allah itu alam semesta. Nah, ayat-ayat Allah itu di samping Al-Quran, yaitu apa yang disebut dengan ayat kauniyah, yang disebut dengan alam semesta. Apa perlunya ayat ini? Dengan memahami ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat alam semesta, manusia bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Misalnya seorang yang berjalan di padang pasir, ketika dia melihat tanda-tanda bekas kaki unta di padang pasir, maka dia akan tahu bahwa baru saja ada onta yang lewat. Nah, jadi kita bisa mengetahui adanya onta itu dari tanda-tanda bekas yang ditinggalkannya. Nah, begitu pula dengan ayat-ayat kauniyah. Dengan melihat fenomena alam, maka manusia harus bisa menjadikan fenomena alam ini sebagai tanda-tanda untuk memahami Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, itulah maka disebut oleh Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah menjadi tanda-tanda keagungan Allah.
bagi mereka orang-orang yang berpengetahuan atau ulil albab, ya, orang yang pandai, orang yang cerdas. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang kenal Allah, maka kita bisa mengenal Allah melalui tanda-tanda keagungannya, baik di dalam ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran. Maka merugilah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengenal Tuhan. Ini kan aneh. Demikian halnya merugilah orang yang membaca ilmu pengetahuan tapi tidak menjadikan dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerugian. Nah, saya kemarin diminta untuk mengisi pengajian di kawan-kawan guru baik SD maupun SMP, bahwa tantangan pendidikan kita adalah bagaimana dunia pendidikan ini mengantarkan kita dan murid-murid itu mengenal Allah melalui ilmu yang kita sampaikan. Ya. Karena sekarang ini banyak orang yang semakin dia belajar, semakin dia pandai, justru tidak semakin kenal dengan Tuhannya. Ini ada sesuatu yang salah di dalam pendidikan kita. Sehingga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor ketika dia ditanya berapa persen pendidikan umum dan berapa persen pendidikan agama yang ada di Pondok Gontor, malah gurunya bingung gitu loh. Di sini ini pendidikan umumnya 100%, pendidikan agamanya juga 100%, katanya begitu. Jadi tidak ada dikotomi pemisahan ilmu pengetahuan dengan agama. Ya. Nah, sementara di dalam praktek kehidupan kita ini, pendidikan kita ini terpengaruh oleh pendidikan sekuler. Karena memang dulu sekolah-sekolah kita itu kan Belanda kan, di mana orang-orang Eropa itu memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama. Sehingga kalau mau belajar ilmu pengetahuan ya di sekolah umum. Sementara kalau mau belajar agama itu di pondok-pondok pesantren kan gitu. Nah, inilah pemisahan. Saya contohkan juga begini. Ada seorang kiai di Solo sudah meninggal dunia, beliau seorang tokoh agama, memiliki banyak putra, kalau nggak salah 8. Nah, ketika saya ngisi di masjid beliau, setelah selesai itu saya tanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, ya, saya ini tak ngangsu kawruh sama panjenengan. Panjenengan ini punya anak kalau nggak salah 8, ya. Tapi putra-putranya jenengan tuh soleh semua gitu, pinter-pinter dan orang yang paham agama. Terus pundi cara Anda mendidiknya? Nah, dia bilang, pokoknya anak kula nu tak sekolah ke Islam ngono wae wis. Saka TK ngantek SMA. Enten anak kula setunggal sing sekolahe negeri SMA-ne. Ning tetep kowe mulai sekolah sore kudu ning pondok. Jadi tetap kudu kenal agama. Itu kata Pak Kiai. Jadi intinya beliau menjadikan anaknya itu soleh, di samping sekolah umum harus sorenya sekolah pondok, katanya begitu. Nah, dulu di kampung saya ada istilah sekolah sore gitu. Sekolah sore itu ya khusus belajar diniyah gitu, agama. Nah, sebetulnya hal ini adalah satu hal yang tidak perlu terjadi, di mana orang menjadikan pendidikan umum ya sepi daripada nilai-nilai agama.
Harusnya pendidikan kita ini sama seperti pendidikan yang ada di kantor itu tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, Iqra, ya, bacalah. Yang namanya Iqra itu aktivitas belajar. Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya, ketika orang itu melaksanakan proses belajar mengajar atau Iqra, puncaknya adalah dia mengenal Allah yang menciptakan dirinya. Di dalam surah Al-Alaq itu ada 2 kata Iqra. Yang satunya lagi Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha pemurah. Sehingga orang yang Iqra itu mengenal Allah dan sekaligus mengenal sifat-sifatnya Allah. Salah satunya sifat Allah itu yaitu yang maha pemurah. Sehingga memang ketika orang itu belajar, dia tahu bahwa ternyata apa yang kita lihat di dunia ini, ya alam semesta ini adalah kemurahan-kemurahan Allah yang luar biasa yang diberikan kepada hambanya. Baik itu batu, air, hujan, api, ya, tanah, binatang, pohon, udara, siang, malam, dan sebagainya. Ini adalah sebuah sistem yang luar biasa yang merupakan karunia Allah yang luar biasa untuk hambanya. Dan ini adalah kemurahan-kemurahan Allah yang akan kita sadari dan semakin kita pahami kalau kita itu Iqra. Begitu. Dan sekaligus kita akan merasakan keagungan Allah yang maha pemurah itu. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan begini, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu mereka orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ulama itu jamak daripada alim. Sehingga orang-orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Atau bisa saya sampaikan begini, semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah. Atau sebaliknya, orang-orang yang tidak lagi takut kepada Allah, pasti orang yang tidak berilmu. Sehingga orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, di dalam Islam disebut jahiliyah. Jahiliyah itu adalah kebodohan. Walaupun mungkin dia pandai sastra, walaupun mungkin dia pandai filsafat gitu ya, kalau debat nomor 1 gitu, tapi tidak menjadikan ilmunya itu takut kepada Allah, bahkan tidak kenal kepada Allah, maka itu yang dungu namanya. Gitu loh ya. Jadi puncak kedunguan itu adalah bagaimana kok bisa orang belajar, semakin dia belajar, semakin dia pandai, tapi tidak menambah semakin mengenal Allah. Ini yang berbahaya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dulu ada bahasa di dalam kehidupan kita, ada imtak dan iptek, kan begitu. Imtak itu iman dan takwa, itu berpadu dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya begini, ketika kita itu belajar ya fenomena alam, taruhlah fisika misalnya begitu, tidaklah dengan belajar fisika itu menjadikan kita tahu sifat-sifat benda dan bagaimana mengeksploitasi benda itu, ya, sehingga kita tahu manfaatnya untuk kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan memahami fisika itu juga menjadikan kita tambah imannya dan tambah takwanya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi semakin dia belajar, semakin dia tahu rahasia alam,
semakin bisa mengeksploitasi alam, semakin bisa merasakan dan memanfaatkan karunia Allah yang ada di alam, pun semakin menambah iman dan semakin menambah ketakwaan. Itulah yang disebut dengan ilmu yang kafah. Itulah yang disebut dengan ulil albab. Bukan sebaliknya, ya. Ketika orang itu tambah ilmunya, besar kepahamannya, profesor doktor gelarnya, ya, rinci ilmunya, tapi tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru yang keliru. Ya. Maka orang barat pun mengatakan science without religion is blind. Ketika orang itu pandai tapi tidak ada nilai-nilai agama di dalam dirinya, maka dia buta. Yang namanya buta itu melakukan nabrak-nabrak itu. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana orang sering nabrak-nabrak itu justru orang yang berpengetahuan. Semakin dia pandai, semakin tidak kenal agama, itu justru semakin berbahaya. Mending wong bodoh ra mudeng agama gitu ya. Sak jahat-jahatnya orang bodoh itu nyolong serandal. Kan begitu. Tapi kalau orang pandai yang tidak mengenal agama, kejahatannya itu luar biasa. Ya, bisa menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Seperti halnya Yahudi misalnya hari ini, ya. Bagaimana pengetahuan dia yang tinggi tapi tidak didasari oleh nilai-nilai ilahi, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kan begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jika dikatakan pada mereka jangan kau bikin rusak bumi ini, mereka akan mengatakan kami sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya yang mereka lakukan adalah kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Ini. Jadi oleh karena itu kaum muslimin rahimakallah, ini yang saya sering sampaikan. Saya diminta untuk ngisi salah satu SMA negeri di Solo. Saya sampaikan masalah ini, Bapak Ibu guru, ya. Sekarang ini sekolah itu salah kaprah, ya. Karena apa? Di sekolah-sekolah sekarang itu jargonnya adalah sekolah di sini lulus dapat kerjaan, gitu loh. Harusnya sekolah di sini lulus kenal Tuhan, kan begitu? Bukan lulus dapat kerjaan. Artinya apa? Sekarang orang sekolah itu mengatakan sekolahnya muspro kalau sekolah itu tidak mengantarkan dirinya menjadi orang yang memperoleh pekerjaan. Ini yang fatal. Harusnya adalah sekolah itu dikatakan muspro kalau sekolah itu tidak mengantarkan murid-muridnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu namanya muspro. Nah, cara berpikir seperti inilah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Gontor, ya kan gitu ya. Dan harusnya ini menjadi satu hal yang mendasari kita semua, apalagi dunia pendidikan. Malah sekarang nek Arab pinter donya ya sekolah negeri, nek Arab pinter agama sekolah pondok. Sehingga sing negeri orang ngerti agama, sing ning pondok orang ngerti ilmu pengetahuan. Ini kan kacau nih. Ya, nah sekarang mulailah ada istilah Islam terpadu kan gitu ya. Apa itu? IT. Artinya dua-duanya diperoleh gitu. Yang disebut dengan Islam terpadu, atau mungkin ada lagi program khusus yaitu, atau disebut dengan PK, itu program khusus. Tapi ada juga minuman khusus, itu ada. Ini wedang jeruk. Monggo bismillah. Jadi
Sebetulnya semangatnya adalah bagaimana pengetahuan itu diperoleh, agama juga diperoleh. Namun hemat saya nggak begitu, ya. Maksud saya bukan kok di sini juga ada pelajaran matematika, tapi juga ada pelajaran agama. Bukan begitu. Harusnya di sini ada pelajaran matematika, dan semakin orang paham matematika, semakin paham agama, gitu loh. Semakin orang paham ekonomi, semakin dia paham agama, semakin dia paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang fasih ya, misalnya bercerita tentang ekonomi. Wah, ini dampak perang Hamas dengan Israel adalah menimbulkan masalah kalau sampai ada penghambatan terhadap distribusi minyak. Bayangkan kalau distribusi minyak ini terhalang sehingga harus muter gitu, menghindari daerah konflik. Jelas ini menimbulkan kos yang tinggi. Nah, ketika kosnya tinggi pasti akan terjadi inflasi. Nah, sehingga dunia akan mengalami kesulitan ekonomi karena terjadi inflasi di seluruh dunia. Rupiah akan jatuh, harga-harga akan tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sering saya dengar begitu. Ya, penjelasan-penjelasan ekonomi yang tidak punya nilai-nilai agama di sana. Nek nerangke inflasi, nerangke masalah bruto, nerangke masalah ini wasis. Tapi ketika orang itu bicara ekonomi, yang kita harapkan adalah kenapa di dalam Islam itu perlu ada namanya sedekah misalnya. Kenapa ada yang namanya zakat? Apa efek daripada zakat untuk kehidupan? Kenapa orang harus zakat? Apa kebaikan zakat untuk si pelakunya? Apa manfaat zakat untuk orang lain? Ini yang harus dijelaskan di dalam pendidikan agama. Sehingga orang akan senang berekonomi dan senang jual beli transaksi yang halalan thayyiban, senang untuk sedekah, bahkan senang untuk zakat, dan tahu manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ini yang sekarang kan tidak dijelaskan. Sehingga orang belajar ekonomi yang dipahami hemat pangkal kaya, kan begitu. Modal sekecil-kecilnya, lah kan kui toh. Ya, yang itu bicaranya tentang angka terus gitu. Bagaimana saya jadi kaya sehingga saya paham ekonomi itu menjadikan saya mudah jadi orang kaya. Ini yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ini lihat yang namanya pandai adalah ketika kita bisa memecahkan problema kehidupan. Kita bisa memecahkan rumus-rumus matematika. Kita bisa merumuskan hal-hal yang sifatnya kimiawi, fisika, dan sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran, yang namanya pandai itu mengenal Allah. Begitu. Sehingga semakin orang itu pandai, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu sabda beliau bahwa tanda-tanda orang itu pandai adalah ketika dia banyak ingat mati dan menyiapkan bekalnya kematian itu. Nah, ini yang tidak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin Allah, penting saya sampaikan tentang proses pendidikan agar kita sekarang memulai dari diri kita. Bagaimana kita ketika belajar, termasuk belajar tentang Al-Quran, ya, itu mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin dia banyak baca Al-Quran, semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang itu membaca Al-Quran tapi kering pengetahuan. Yang terjadi adalah Al-Quran dibaca, Al-Quran dikaji, ya, Al-Quran dipelajari, bahkan dihafal, tapi tidak menjadikan dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang hanya menghafal Al-Quran, hanya melakukan Al-Quran, sehingga Al-Quran hanya seperti nyanyian yang dihafal dan dilakukan. Kan begitu.
Terus kita mengatakan, wah ini orang anak soleh. Apa sebabnya? Hafal Quran dan lagunya bagus. Kesalehannya itu dinilai dari situ saja gitu. Saya punya tetangga, mudah-mudahan ini hanya kasus ya. Hanya kasus. Ketika anaknya lulus dari pondok pesantren, sudah pulang, saya bilang sama bapaknya, saiki anakmu wis kondur toh Pak, wis sampun alhamdulillah. Berarti dia bisa jadi imam di masjid kita. Saya bilang, mumetok Pak Hami, aniku subuh ra tangi kok gitu. Padahal dia hafal Quran. Lah kok saged mboten muten ngamputan wis ngenten senengane HP nek bengi malah metu. Lah kok hafalane ucul. Lah niku kula nggih bingung. Jadi selama di pondok itu hanya di drill bagaimana dia satu hari setor sekian ayat, kan begitu toh Pak? Sehingga ayat-ayat ini tidak menjadi darah dagingnya, tidak ada pengetahuan, kering. Malah ora salat ya cilaka toh. Padahal apal Al-Qur'an. Nah ini. Jadi agama ini sebatas ilmu gitu loh. Ya kan? Sebatas ilmu. Nah, ini kejadian juga itu. Jadi ada orang yang setiap hari kita ketemu, wah kayak wong ini yang gresok mesti ning kono, terus rapi melitit. Kuwi nek anu apa lho, sarungan, kuplukan, klambine koko terus, heeh. Bendina ning masjid, nek kuwi nek digak ngobrol asik, nek duit ojo, kuwi bahaya. Nah, ini kan aneh gitu. Bagaimana orang yang rajin datang ke masjid, tapi ketika sampai masalah uang tidak bisa dipercaya. Iki wong ora teko iki. Ya, ini kan piye to? Lah iya to, ngerti agama kok kaya ngono. Betul enggak? Nah, ini kejadian juga di Gedung Lumbu, Bapak Ibu. Ketika masjid sudah jadi, nilainya lebih dari 1 miliar, tiba-tiba datang seorang yang kemudian menawarkan diri sebagai imam. Karena dia sudah lulus di pondok pesantren di Malang. Diteslah sama takmir, ternyata bagus hafalannya dan bagus lagunya. Dikasih gaji sekian gitu, pokoknya di bawah UMR sedikit lah. Terus kemudian dikasih tempat kamar gitu. Nah, saya sering ke situ seminggu sekali setiap hari Sabtu maghrib. Saya mesti ngisi. Nah, ketika dia sudah di situ lama-lama, dia bisa nyewa apa ya, semacam kios kecil gitulah, dekat masjid. Karena di sini ada kios, dia sewa, dia bisnis. Ya. Apa yang terjadi? Setelah bisnis 1 tahun, 2 tahun hilang. Coba, ya saya mana imam kita? Hilang Pak. Loh kok hilang piye? Enggak tahu gitu. Tahu-tahu dia itu barangnya dibawa set hilang gitu. Ya, coba. Bawa duitnya orang luang lebih 500 juta. Lah inilah yang kayak waduh, lagi wes anu rame. Ya, kita nggak bisa menyusur dia lagi di mana sampai hari. Lah ini satu contoh aja. Lah ya loh, orang ngira loh. Padahal nek sore ya ngurui TPA ibu-ibu loh, kata Masya Allah. Nah inilah, jadi satu hal yang seperti ini jangan terjadi gitu. Nah inilah tugas kita, apalagi Bapak Ibu guru misalnya, atau orang yang merumuskan pendidikan. Janganlah sampai ada orang belajar Al-Quran tapi tidak menjadikan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikatakan tidak takut kepada Allah itu manakala dia dengan ringannya melakukan perbuatan salah dan dosa. Kan begitu. Dah, apalagi kemarin sudah saya sampaikan bagaimana keterangan Pak Mahfud MD ya. Wah, saya itu sudah dia calon wakil presiden. Waktu itu dia sebagai menteri, dia masih menteri gak sih sekarang? Masih ya? Ya. Waktu itu dia pernah bilang 70% orang yang tertangkap dalam kasus korupsi justru orang-orang yang lulusnya S2. Lah kan lucu toh. Jadi saya SMA malah reneng loh. Kita wong SMA ra bakat korupsi kita ya gitu. Atau nggak ngerti ilmunya gitu. Jadi kalau kita bilang nggak ngerti ilmunya, artinya dia kalau S1, S2, S3 dan S sebagainya
Ini kan mestinya tambah banyak esnya itu tambah takut kepada Allah. Ya mestinya kan seperti orang sering wong Jawa ngasih perumpamaan kaya dene pari saya berisi kan semakin menundukkan begitu. Menunduk dalam pengertian yaitu tawadhu. Kan gitu. Tapi kalau dalam pengertian agama menunduk itu semakin takut kepada Allah. Itu tanda berisinya sebuah padi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini tantangan kita semuanya supaya kita ini karena satu-satunya cara untuk menjadi takut pada Allah itu harus berilmu. Gitu loh. Tapi ketika ilmu tidak menjadikan kita takut pada Allah, nah terus apa lagi caranya? Nggak ada cara lain. Gitu loh. Apa yang akan buat orang itu takut kepada Allah? Kalau ilmu saja tidak menjadikan takut kepada Allah. Itu. Jangan sampai kita seperti Salim Said yang bilang dulu ya, bagaimana Singapura kecil itu kuat? Karena dia kecil, dia takut Malaysia, dia takut Indonesia, maka dia harus kuat. Bagaimana Israel itu negara kecil kuat? Karena di sebelahnya negara-negara Arab. Dia takut Yordania, dia takut Mesir, dia takut Syria, dia takut Arab Saudi, dia takut Iran, maka dia kuat. Nah Indonesia ini tidak kuat-kuat. Karena nggak ada yang ditakuti, wong Tuhan saja nggak takut dia bilang. Itu kan dulu kan begitu ya Salim Said itu. Jadi artinya apa? Yang menjadikan kita rapuh itu ketika kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa disimpulkan seharusnya kita ada satu kepahaman, semakin orang itu takut kepada Allah justru semakin kuat. Gitu loh. Nah alhamdulillah kalau kita lihat ini, kayak Indonesia waktu lawan Belanda, meskipun secara persenjataan kalah, tapi kenapa kita bisa merdeka? Kenapa kita bisa mempertahankan negara Indonesia 10 November dan sebagainya? Karena kita ada rasa takut kepada Allah. Sehingga kalah senjata tidak menjadi masalah. Demikian pula misalnya ini kayak Hamas ini, meh podo tadi. Ya gitu ya. Sehingga Israel dengan bantuan Amerika dan kekuatan senjatanya tidak akan pernah bisa mengalahkan Hamas karena Hamas memiliki rasa takut yang tinggi bukan pada persenjataan, bukan pada kecanggihan militer, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan dia kuat. Demikian pula Afghanistan. Bagaimana Uni Soviet waktu itu 10 tahun gagal menguasai Afghanistan. Padahal Afghanistan orang-orang yang sederhana. Uni Soviet keluar, datang Amerika, 20 tahun kalah Amerika di sana. Lari tunggang langgung sampai mencret itu. Persenjataannya ditinggal, tanknya ditinggal, semuanya ditinggal. Ketakutan. Kenapa? Kenapa ini orang Afgan yang katanya sederhana ini bisa mengalahkan Amerika yang katanya superpower? Karena dia punya kekuatan yang tidak dimiliki mereka, yaitu ketakutan kepada Allah. Inilah yang menjadikan dia kuat secara mental, kuat secara perjuangan, dan kuat secara pertahanan. Ini kalau takut kepada Allah. Nenek wong ki surawedi karo Allah, akhirnya dia akan jadi takut kepada yang lain-lainnya. Sehingga sekarang lebih banyak orang takut pensiun, takut sakit, takut mati, takut miskin. Betul enggak? Karena apa? Ada rasa takut-takut yang banyak. Karena rasa takutnya kepada Allah itu menipis gitu. Dan sebetulnya rasa takut kepada Allah itu bisa dimunculkan dan dipertebal kalau kita itu belajar. Sehingga mari ilmu pengetahuan yang kita peroleh bukan hanya sebagai hasanah pengetahuan, tapi bisa diresapi menjadi sebuah amalan yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaum muslimin rahimakumullah yang penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita ini sudah ngaji ya, adzan orang di masjid kan gitu ya, sehingga sampai disindir jare sing paling adoh kuwi jana masjid, kan banyak itu. Tekan kono tekan, kono tekan, kono tekan, ning barang masjid malah ora tekan. Kan aneh gitu. Kan gitu. Saya lihat itu ada orang datang acara kol-kolan dekat rumah saya. Acaranya tekone ora salat lho cilaka to.
Ya iki piye papai? Lho kok paham? Lho dia tidurnya di lingkungan saya. Jadi kalau udah kol-kolan gini rumah-rumah sekitar saya itu laku semua. Rame itu. Jadi disewa-sewakan. Lah yo kok malah ngobrol ngopi. Lah ki ora salat iki. Masjid yo ora dilebok ya ada sih tapi banyak yang tidak sholat itu. Jadi kita kadang-kadang bingung gitu loh. Lah kowe iki rene piye ngono lho, nganggo sarung, kabeh koko. Ya gitu ya, kupluan udute was-was ning salate luput, kan cilaka to. Ya ini yang kita prihatin gitu. Banyak kasus kejadian seperti ini sehingga agama kadang-kadang dipelajari bukan untuk takut pada Allah. Bahkan ada lagi yang unik, mempelajari agama untuk bagaimana dia kaya raya loh coba. Jadi agamanya nggo pesugihan itu. Kan gitu. Piye nek supaya utangnya lunas, maca iki kan gitu toh. Ya toh. Pimpun Pak Kiai supados rezeki kula lancar, mang maca selawat ping 300 nggih. Mengke mau maca niki lah ini. Jadi agama ini akhirnya enggak karu-karuan gitu. Jadi baca sholawat, baca zikir, baca kulhu, baca ini itu hanya untuk ngelunasi utang, ya toh gen pasare rame, gen masalah rampung, rezekine akeh dan sebagainya. Jadi sampai agama aja ditarik menjadi urusan dunia, gitu. Padahal tidak begitu harusnya, kan gitu ya. Harusnya kita beragama itu sebagai wujud pengabdian kita, pengagungan kita, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Ya. Sampai Nabi SAW tahajud aja dilakukan Nabi karena bersyukurnya kepada Allah. Sementara kita sekarang banyak tahajud karena banyaknya masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Sehingga kalau sudah makin banyak masalahnya tahajudnya mempeng. Ini saiki yang paling mempeng tahajud tuh Pak Firly ketua KPK itu. Ya. Karena sampai sore tadi belum keluar dari Polda itu ya. Masih dalam pemeriksaan. Jadi orang seringkali menjadikan agama itu untuk begitu-begini nih loh yang kita sesalkan. Nah, maka ibu-ibu, bapak, kita kembali bahwa kita diperintahkan Allah untuk iqra, belajar. Ya, itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan iqra itu kau mengenal Tuhanmu yang mencipta. Dengan iqra itu warabbukal akram. Kamu bisa merasakan kepemurahan Allah. Dan dengan iqra itu kamu menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik iqra tentang Al-Qur'an maupun iqra tentang alam semesta. Itu begitu. Nah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk dalam satu proses belajar. Sehingga kita harapkan semakin banyak orang pandai, ya, karena Indonesia ini alhamdulillah orang-orang yang lulusan sarjananya itu mulai meningkat, ya. Sehingga orang yang pandai diukur dari buta huruf itu semakin sedikit, kemudian lulusan sarjana juga semakin banyak. Dan harusnya ini semakin membuat mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditandai dengan apa? Yaitu taat tanpa maksiat. Ini tanda orang yang takut. Orang yang takut pada Allah itu taat tidak maksiat. Sehingga ketaatan tidak dikotori dengan kemaksiatan. Yang kedua ditandai dengan apa? Yaitu syukur tanpa kufur. Begitu. Sehingga kapanpun dimanapun senantiasa bersyukur. Tidak ada kekufuran. Ini yang kedua. Jadi satu taat tanpa maksiat, dua syukur tanpa kufur. Dan yang ketiga ditandai dengan ingat tanpa lupa. Sehingga dimanapun yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang ulil albab itu di samping yatafakuruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian dia yadhkurunallah. Dia ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya dia ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Sehingga apapun posisinya,
baik di atas maupun di bawah, baik suka maupun duka, baik ada maupun tak punya, dia yadhkurunallah, dia selalu ingat kepada Allah. Itulah ulil albab. Kadang orang di dalam keadaan yang sepi ingat pada Allah, dalam keadaan ramai tidak. Dalam keadaan sendiri ingat pada Allah, dalam keadaan banyak kawan malah tidak ingat. Pas ning omah kelingan Allah, nek adoh bojo lali itu ya ada. Iki wonge ra teko iki. Ya. Jadi elinge karo Gusti Allah itu nek pas susah ingat, pas seneng lupa. Kan gitu ya. Pas lagi randedet kelingan, nek duite akeh malah lali. Itu kan tidak konsisten. Ketika nek Pak Amir Isha ning Mekah niku tobat, ning barang mulih kumat, itu kan yang terjadi. Jadi jenenge kaji tomat itu dulu Pak Amir Esa itu ya. Nah, jadi kaji tomat itu nek pas lagi ning Mekah tobat, nek barang mulih kumat. Lo coba toh. Eneng lho Pak kaji ning Rasalat itu ya neng. Lah kaji kumat nah itu jenenge. Lah inilah yang kita sesalkan, kita sayangkan. Nah, dan ini bukan ciri ulil albab gitu. Jadi orang ulil albab itu selalu ingat kepada Allah kapanpun dimanapun. Selalu ingat pada Allah. Nah kaum muslimin rahimakumullah, ini yang penting saya sampaikan. Mari kita ibda' binafsi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memaknai apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita datang dalam majlis-majlis taklim. Ini bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, tapi hendaknya bisa menjadikan kita menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan itu ditandai dengan rasa takut kepada Allah. Ketika ilmu yang kita miliki, walau satu ayat, tapi menjadikan kita takut pada Allah, sehingga diisi dengan taat, tidak ada maksiat, diisi dengan ingat, tidak pakai lupa lagi, diisi dengan syukur, tidak ada lagi kekufuran. Itulah yang namanya ilmu yang barokah, ilmu yang meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kaum muslimin Allah, sayup-sayup saya mendengar adzan, kayaknya sudah isya ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu motivasi buat saya sendiri dan kita semuanya agar kita bisa memaknai setiap apa yang kita ketahui, kita baca, kita dengar, ya kita ngaji untuk bisa menjadi sarana untuk takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu tidak menjadikan kita dekat pada Allah, lebih baik kita hindari. Sehingga orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan ukuran lebih baik itu adalah lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kok lebih kaya, tapi kalau hari ini sama dengan kemarin, tidak ada tambah imannya, tidak menambah takwanya, tidak menambah takutnya, maka kita rugi. Apalagi lebih buruk, itulah yang disebut dengan orang yang celaka. Sehingga tidak ada hari tanpa menambah hasanah pengetahuan kita, dan menambah hasanah itu menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.